Jumpa lagi teman-teman di acara yang sangat luar biasa sekali, yaitu saya tak lihat dulu ya, acara Mawas TV dengan segmennya Mawas Ngulik. Dan ini luar biasa sekali, persiapan kita 6 bulan ya, karena terakhir kita syuting Mawas Ngulik, yang khusus Mawas Ngulik itu 6 bulan yang lalu. Dan luar biasa sekali, 6 bulan ke depan ini bisa menghadirkan persiapan narasumber-narasumber yang luar biasa. Tapi ini kita bukan dadakan ya Pak ya? Semoga tidak. Semoga tidak, ya. Dan sekarang tema hari ini yaitu tentang fotografi. Sebelumnya boleh diminum dulu Pak, monggo. Baik, kita lanjut saja begitu. Ya. Karena tema sebelumnya itu tentang tentang food ya, tentang makanan, tentang UMKM, dan pembicaranya ada di sebelah saya. Sekarang pindah haluan ya Bu ya, menjadi fotografi Bu ya. Kenapa saya dengan multi talenta. Multi talenta, beda tipis dengan multi level ya. Dan di sebelah saya orang-orang yang sangat luar biasa sekali, orang-orang yang di balik layar di gereja Paroki Salap Suci, yaitu para orang-orang dari divisi Komsos. Boleh berkenan untuk mengenalkan diri masing-masing, dimulai dari Pak Edi. Oke. Nama saya Edi. Kebetulan lengkapnya nama Edi Sutanto. Pasti punya nama panjangnya. Edi apa gitu? Edi Sutanto. Iya. Kalau apa? lengkapnya dengan baptis dan sakramen krisma jadinya Robert Matias Edi Sutanto. Wih, Robert. Kebetulan di periode yang ini dari 2021 ya sampai nanti 2024 saya jadi Ketua Komsos di Paroki Salib Suci. Tepuk tangan ya Pak. Kita di sini persiapan harus tepuk tangan ya. Ya. Dan saya merasa dimudahkan dalam menjalankan posisi sebagai Ketua Komsos ini karena didukung oleh teman-teman yang juga penuh dedikasi, bukan cuma niat tapi juga mereka ini orang-orang yang hebat di dalam bidangnya. Nanti mungkin Pak Tony bisa bercerita lebih banyak tentang genre fotografinya, termasuk newcomer tapi juga sudah punya background fotografi yang keren. Wow. Dia ini fotografer, sementara saya sendiri hanya ya sekedar jebret-jebret hati gembira. Yang penting punya kegiatan. Kalau bagi saya fotografi adalah kegiatan lain yang bisa mengalihkan perhatian saya, pikiran saya dari rutinitas yang lain supaya ya mungkin tadi istilahnya Bu Margaret sebagai penghilang stres. Dan saya diberikan kesempatan untuk bisa jebret-jebret di gereja, bahagialah. Seperti itu Mas Wahyu. Seperti itu Pak Edi. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, tepuk tangan. Jadi Pak Edi ini jadi Ketua Komsos, juga punya hobi jebret-jebret juga, dan dimudahkan karena tim dari Komsos sendiri banyak sekali pengalaman prestasi profesionalnya, luar biasa sekali, betul Pak Edi ya? Yes. Dan biasanya orang-orang yang hebat, itu biasanya orang-orang yang rendah, seperti Pak Edi gini. Pendek maksudnya? Kurang Ya, lebih. kalau beliau tinggi. Iya, saya tinggi Mas. Itu Pak Edi, perkenalan yang selanjutnya berkenan Pak. Ya, nama saya panggilannya Tony. Oh Pak Tony, Iya. ya, saya baru kenal hari ini ya. Nama kalau sama baptisnya seperti Pak Edi tadi, Valentinus Tony Yuswanto. Valentinus loh ya, setiap Valentinus. tanggal berapa ya? 14. 14. Iya. Hari Valentinus. Tapi saya tidak lahir pada waktu itu. Jadi kita ini nggak usah bahas Tanggal. fotografi, kita bahas tentang tanggal 14-nya saja ya. Iya, betul. Seru sepertinya. Seru. Kaitannya dengan fotografi itu apa nanti? Saya akan Iya, 14 bridging ke situ ya Pak ya. Bridgingnya ke Sulit sana. sekali tadi 14 ke fotografi ya. Oke, lanjut Pak. Kebetulan saya anak buahnya beliau Hmm, sebagai fotografer. fotografer. Iya, fotografer angger terang. Pokoknya ketok terang, oke. Oh gitu, sekarang ada singkatan-singkatannya. KPK. Siap-siap. Ya, KPK. Ketok padang kabeh. Ketok padang kabeh. Ketok padang. Oke. Nah, jadi duduk nang kene aku nunggu. Tapi sekali-sekali harus Oh iya di depan untuk menginspirasi Iya, betul, semuanya. betul. Memang kalau buat terang itu agak sulit. Karena Ya kita kalau terang kan bisa kelihatan macam-macam. Kita bisa lihat apa namanya apa yang terjadi di depan kita.
Kalau peteng-petengan kan itu enggak baik. Enggak baik. Iya. Karena nanti ujung-ujungnya peteng-petengan. Iya, nanti kalau peteng-petengan itu ujung-ujungnya nanti berdosa. Berdosa. Iya. Itu perkenalan dari Pak Edi dan Pak Tony. Iya. Kita lanjut ke pembahasan berikutnya, Pak. Pertanyaan berikutnya. Iya. Oh, ada orangnya ternyata satu orang lagi. Ya ampun. Ternyata ada satu orang wanita yang cantik. Kan saya sudah dikenal gitu. Karena di segmen sebelumnya Anda pembicaranya, sekarang Anda ya. Jadi mungkin sudah kenal. Tapi tidak apa-apa, singkat saja dengan profesinya sekarang. Ganti profesi ceritanya. Ya dua-duanya disebutkan tidak apa-apa. Saya Margareta, di sini saya anggotanya Komsos dan masih baru juga. Udah Pak. Ada nyamuk. Sekarang jadi anggotanya Komsos ya? Ya, sekarang jadi anggotanya Komsos. Kalau yang kemarin PSE. Tapi tetap usaha kulinernya tetap ya Bu ya? Tetap dong. Nah, jadi kita membahas usaha kuliner kembali Bapak. Enggak. Sebentar. Kok tiba-tiba dari usaha kuliner kok terus tiba-tiba masuk Komsos, ceritanya gimana? Mohon maaf Pak, itu pertanyaan saya yang pertama Pak. Iya. Moga-moga. Diwakili aja Mas Wahyu untuk nanya. Jadi fungsi saya sepertinya tidak berharga di sini. Ya, pertanyaannya sama seperti Pak Edi. Kenapa pindah haluan atau tidak pindah haluan? Kenapa kok juga ada passion di fotografi juga? Passion di fotografi. Ya. Ya, memang karena saya suka fotografi, Pak. Fotografi ini apa? Genrenya apa, Bu? Di food. Pop atau jazz atau apa, Bu? Saya di food fotografi. Oh, food fotografi. Jadi makanan yang difoto gitu ya? Iya. Kenapa memilih itu? Karena suka makan. Karena saya suka makan. Hubungannya sama foto apa, Bu? Saya suka melihat makanan itu difoto dengan cap-cap gitu, Pak. Jadi lihat fotonya aja udah ngiler, nggak perlu merasakan tuh, lihat aja udah. Jadi tiap hari ini Bu Margareta tidak perlu makan nasi, hanya melihat foto saja sudah kenyang begitu Bu ya? Enggak, ngiler doang. Oh ngiler doang, tapi tetap makan ya Bu ya? Jadi keinginannya Bu Margareta itu foto-foto makanan supaya apa Bu? Supaya kelihatan orang kalau dia tuh wah ini enak sekali makanan itu gitu. Jadi makanannya itu mempunyai nilai lebih kalau dilihat, apalagi untuk yang jualan gitu loh Pak. Iya. Nanti saya coba kuliner saya tolong difotokan. Kan sudah pernah Pak. Belum saya posting sih. Karena saya sudah ngiler duluan, jadi sudah habis duluan saya. Ya. Itu jadi genrenya fotografi. Ini kalau mau tertawa aja ya. Sih. Jawabannya kok gendak Bu. Mesti ini kalau saya difotokan wani piro. Iya. Oh saya sudah bayar. Saya langsung lunas hari itu juga. Iya. Ini kalau Bu Margareta genrenya food fotografi. Kalau Pak Edi? Saya tidak bergenre. Jadi begini, kalau saya Kok liar gitu Pak? enggak, saya lebih sukanya saya memotret ada unsur manusianya. Jadi Human interest. entah menyebutnya dengan genre human interest atau dengan apapun ya istilah orang-orang, tapi saya lebih suka ada unsur kehidupan dalam foto saya. Jadi kalau misalkan saya disuruh motret ala Bu Margaret itu yang kudu neridel, notoi satu-satu untuk makanan supaya terlihat bisa bikin ngiler tadi. Oke. Saya mungkin tidak punya cukup kesabaran. Termasuk saya beberapa kali diajak teman untuk motret yang namanya landscape, pemandangan lah atau apa, diajak ke Bromo, ayo motret seperti itu. Sampai ke sana, Gunungnya nggak bisa dipindah gitu Pak? ya bukan seperti itu. Akhirnya saya yang saya lakukan di sana malah bukan jadinya motret, malah ya cuman ngopi, ngerokok, Healing. ngelihat pemandangannya, tidak motretnya. Karena saya tidak menemukan feel untuk gimana ya? Iya. Jadi saya ngeliat fotonya teman-teman itu ya Bromo itu jadi wow. Tapi bagi saya baru noto tripod, nyari komposisinya apa, nggak nemu saya Mas. Nggak bisa. Saya bukan bilang bahwa fotografi landscape itu sesuatu yang salah. Ada orang yang suka memang ke sana, tapi saya sendiri nggak nemu feel-nya. Nggak nemu feel-nya. Mungkin ya kalau ada orang yang katakanlah suka genre lagu lah ya, genre lagu tertentu dia bisa menikmati, sementara bagi yang lain lagu apa toh? Jadi masalah selera juga Pak ya? Ada faktor selera juga. Karena kalau manusia itu hidup dan mungkin bisa membaca
Jadi kalau saya menempatkan posisi fotografi saya sebagai begini, saya dalam tanda petik mencuri sepersekian detik hidupnya orang yang saya foto itu, entah dengan dia sadar ataupun tidak sadar, untuk saya abadikan. Akhirnya bisa diketahui sifatnya juga Pak ya dari situ. Nyuri gitu? Ya, betul Pak. Enggak. Ini pertanyaan yang ngeselin sebenarnya. Enggak, saya menganalogikan seperti itu. Jadi saya cuman mengambil sepersekian detik hidup orang yang ada di dalam foto saya. Baik sadar maupun tidak sadar. Ya, untuk saya abadikan. Oh, mungkin ya satu ketika saya ketemu, sekarang mungkin saya foto Mas Wahyu katakanlah ya, entah di gereja dalam suatu kegiatan. Mungkin saat ini tidak ada nilai apa-apa, tapi bisa jadi setelah 15-20 tahun kemudian Mas Wahyu merasa, walah dari dulu zamanku itu biyen aku ya pancene ora tau ganteng ya wis mek kaya ngene tok. Misalkan gitu. Analoginya gitu Mas. Kita di sini ada MC cadangan kan ya? Enggak, saya ini kan juga berusaha apa ya? Sebelum saya di-kick sama komedian, saya nge-kick duluan. Sebelum di roasting duluan. Oke. Jadi intinya masalah selera, kalau manusia yang hidup itu di foto itu lebih dipinginkan gitu Pak ya? Ya, mungkin nanti Pak Tony bisa menjelaskan lebih, karena beliau ini juga suka memotret manusia dengan berbagai macam ekspresinya. Nah, kembali lagi ke Pak Tony. Tadi Bu Margaret di fotografi, kalau yang Pak Edi suka yang tentang manusia yang foto-foto. Kalau genrenya Pak Tony, apakah sama? Pokoknya angger terang. Pokoknya apa? Angger terang. Angger terang. Iya. Yang difoto, oh ini fotoku, kelihatan, oh iya ini bagus, terang, jelas. Mungkin bisa dijabarkan lagi Pak, maksudnya pemirsa itu masih lihat. Begini. Pemirsa katakan semua tuh, maksudnya gimana Pak itu? Jadi gini, saya itu sebenarnya awal-awal dari fotografi itu saya tahun 91-an. Saya bulan? Pakai, lupa saya bulannya itu. 14, tanggal 14, kayak tadi. Saya kok tertarik dengan fotografi itu waktu itu lihat majalah foto media, ketemu majalah di kayak apa ya, jualan koran itu ya, iki kok fotonya bagus-bagus gitu. Saya beli, waktu itu harganya 4.000, saya beli tahun 91, masih ingat saya, 91 apa 92 sekitar itu. Saya lihat, oh bagus ya, pakai apa caranya begini nih, bagaimana ya kok bisa bagus, foto landscape ya, atau foto-foto seperti food gini waktu zamannya Darwis Triadi masih muda itu waktu itu. Terus zamannya ada Arbain Rambe, zamannya ada si siapa itu, orang Antara itu, si itu gambar-gambar foto-fotonya bagus. Oscar Matullah masih muda waktu itu. Saya gini-gini tapi masih belum tahu loh Pak siapa itu ya Pak. Ya, Anda sebagai generasi muda itu perlu tahu. Nah, mangguk-mangguk berarti Anda paham maksud saya kan gitu. Yang penting fotografer gitu. Jadi dari tahun 91 melihat majalah itu Pak. Iya. Titik awal menyukai fotografi. Lalu betul. Terus apa saya harus Bang? Saya mulai untuk mengeksplor. Ini fotonya pakai apa ya aku? Waktu itu saya pakai kamera ini boleh agak panjang ya? Boleh Pak. Kamera Olympus Pen 35 waktu itu, yang ring finder, jadi ngintip gini kameranya, ngintip itu saya pakai. Jadinya kok cuma terang tok. Kameranya kok terang tok, jelas, tapi kok nggak ada matahari masuk begini. Akhirnya saya langganan tuh majalah foto media. Ini saya belum kursus ini. Baca, oh apa itu istilahnya triangle exposure, oh gini. Terus belajar pencahayaan tuh gimana dari tanya jawab di majalah itu. Saya semakin tertarik. Foto sana, kamar sana. Karena waktu itu film juga mahal kan, saya juga masih mahasiswa, belum permennya Pak Janjotati mahasiswanya ya. Iya. Yang baru saja ya. Jadi lebih keras Pak. Ya. Lebih keras ya. Oh iya.
Ini Ini lama-lama mancing emosi Pak ya. Lanjut Pak. kunci di Enggak, sini. nanti kalau kerotek-kerotek Oh, Iya, ini betul. Oke. sama yang kau tambah nemen. Iya. ASMR. Oke. Oke, Oke, lanjut Pak. kita persingkat saja. Ya, Oke, setelah supaya saya kasih lo tahu. sudah akhirnya saya coba-coba semakin amburadul. Maksudnya amburadul? Ya makin kok tetep aja pancet dan semakin peteng aku moto kok semakin jelek gini. Peteng maksudnya Gelap, gelap. peteng gelap itu Gelap. apa artinya? Ya, Pak? ya pemirsa ya Apa? gelap. Bukan peteng yang hal yang lain peteng gitu ya. Bukan Gelap gitu ya, Iya, Pak? gelap. Underexpose mungkin. Ya. Istilahnya gitu. Underexpose. Underexpose. Waktu itu saya nggak tahu underexpose itu apa. Jadi Fotonya peteng gelap, gitu, Pak. oh gelap gini ya. Terus akhirnya saya lihat koran, ikut. Ini EVOS ini buka dulu belum ada kursus fotografi. Dulu yang penting hitungannya kalau pakai rangefinder ya itu di Infinity, oke, bukaannya 5,6 jret. Kalau malam pakai blitz, selesai. Kalau malam Jadi, pakai blitz itu ya. ya jadi waktu saya masuk ke sana harapannya aku bisa fotografi baik seperti di majalah-majalah gitu. Ternyata tidak. Kenapa Pak bisa gitu? Gak semulus yang dibayangkan ya Pak? Ternyata tidak. EVOS, Indonesian Press Photo, Indonesian Press Photo Service itu didirikan tahun 1945 ketika Alex Mendur dan saudara-saudaranya itu meliput perjuangan kemerdekaan Indonesia. Aku lihat gini, masuk di foto yang indah-indah mana gitu. Tapi berhubung saya sudah bayar masuk, saya lihat teman-teman saya seangkatan ini orang-orang dari Suriah, orang-orang dari awak-awak media ini TVRI dari untuk videonya. Terus dari awak media Koran-koran Jawa gitu ya? Pos, orang-orang koran-koran Surabaya Pos dan segala macamnya. Jadi satu angkatan dengan saya. Iki tuh foto indah, iki foto wong-wong tok iki aku gitu. Tapi saya ikuti. Jelas saya lihat foto mereka, foto kita waktu kita praktek itu foto-foto jurnalistik. Tapi, nah ini ada tapinya. Waktu itu kita cuma diajari triangle, exposure, dan angle. Hanya dua itu saja. Selesai. Bagaimana foto ini, selesai, itu aja yang diajari kita. Entah kenapa Bapak J. Umbas ini Umbas bersaudara waktu itu, dia kalau nggak salah yang mengabadikan Bung Tomo yang ini, itu jadi mentor saya khusus itu. Oh, itu yang foto Pak J. Umbas itu? Iya, setahu saya itu. Dia juga pernah jadi menteri waktu itu. Nah, itu setiap saya mau pulang bareng, Tony kamu kesini, masuk sini. Saya masuk ke ruangannya dia ajar. Ini foto jurnalistik itu seperti ini, kameranya dikeluarin semua, ini kamera Leica itu. Dilihat ini menggunakan kamera ini saya dulu foto ini. Ya, cerita ini caranya. Kalau foto-fotografi itu kalau untuk jurnalistik itu seperti ini. Harus bagaimana, begini. Cuman sering selama waktu kursus itu selama 6 bulan kalau nggak salah. Itu dia kalau aku pulang pasti dipanggil. Yang lain tidak, saya aja dipanggil di situ. Akhirnya mulai tertarik saya. Foto manusia yang pada dasarnya itu saya ambil kesimpulan sekarang ya, baru sekarang ya. Soalnya saya pernah jeda. Nah, dari 91 sampai sekarang 2023. Ya enggak, 91 ini saya berhenti tahun 95 karena saya harus kerja keluar kota, jadi sudah nggak pegang kamera lagi. Baru saya ikut Komsos, terus terang saya baru pegang kamera lagi. 95 sampai kapan tuh Pak? 2018 kalau nggak salah itu. Tidak pernah megang kamera Pak? Saya tidak pernah pegang kamera, tapi teknik-teknik kamera masih nempel, masih ingat. Oke, setelah itu saya masuk Komsos, masuk lagi. Tapi kan Komsos ini saya timbul lagi, ajaran yang lama ini akan timbul lagi. Foto jurnalistik, foto human interest, foto yang bercerita, foto yang mempunyai greget dalam cerita itu timbul lagi. Saya pakai ke Komsos.
dan memang diperlukan memang itu ilmu-ilmu dasar dari tahun 90-an. Kalau bagi saya pribadi itu sangat diperlukan. Yang seperti disebutkan Pak Edi tadi, dia akan mengambil berapa detik untuk mengambil kehidupannya dia. Betul ya Pak ya? Istilah saya seperti Iya. itu. Ini yang saya Mengambil ambil. Esensinya detik. sepersekian detik. Ini menjadi monumental. Untuk hari ini bukan monumental biasa, tapi untuk 15 tahun ke depan sangat monumental. Sangat penting sekali. Sejelek apa foto itu sangat monumental. Oh. Itu bagi saya. Ini kalau dari mata saya yang masih awam, mungkin pemirsa juga yang masih awam juga, sebenarnya basicnya untuk sebagai pemula ingin jadi fotografi itu loh Pak. Itu sebenarnya apa tuh Pak? Fotografer maksudnya. Fotografer Pak, Ya. menjadi fotografer basic pemula, anggap aja nggak tahu apa-apa. Kalau Pak Tony kan tadi kan karena lihat majalah, pengen akhirnya belajar. Kalau fotografer di era sekarang tuh basicnya harus apa tuh Pak? Mungkin Pak Edi atau Pak Oke. Kalau saya bilang zamannya Pak Tony, era saya juga mungkin di masa lalu di mana. sudah lahir tapi di eranya Pak Tony, Pak Edi udah lahir. Ya saya waktu mungkin kalau Pak Tony bilang 91 saat itu saya masih kuliah ya. Jadi begini, di era-era tahun 90 awal atau 80-an akhir, itu kita kalau bicara fotografi itu barang yang sulit. Pertama, literatur kurang. Betul. Kedua, kita juga tidak mudah mencari orang informasi, siapa yang mau ngajari, itu susah di era waktu itu. Kalaupun mau semacam Pak Tony, Ini mencari-cari tahu sendiri. jadi mencari tahu sendiri sampai ikut kursus, itu biayanya nggak murah. Tapi di era yang sekarang sebenarnya kalau kita mau ngomong belajar fotografi, itu menjadi hal yang mudah. Pertama, kalau kita mau, saya nyebut aja merek ya, ada channel yang Y, belakangnya B itu. Kita Apa, Bu? YouTube. Oh YouTube. YouTube. Kita mau cari di Belakangnya situ. Pak kalau YouTube. Ya, iya, belakangnya E. Oh iya betul. Kalau kita mau cari di YouTube segala macam teknik fotografi di situ itu Ada. zaman dulu kita dibiasakan Mas Wahyu untuk hemat. Hemat dalam tanda petik begini. Biaya beli film itu mahal. Oh iya karena terbatas Iya. Pak ya. Betul. Mm-mm. Kita sudah mahal dibatasi cuma 36. Realitanya bisa 37, 38. Bahkan 24. 24. Ya Iya. kalau mau ngirit beli yang versi 24. 24. Tapi kalau kita sekarang saya Batas. sak kuate Memori. memory card. Istilahnya kalaupun gagal kelihatan satu. Saat itu juga saya motret kepadangan, kepetengan. Istilahnya bisa direview saat itu juga, dibaleni masih bisa. Kalau zaman saya dulu sama Pak Tony, cekrek, Harus bagus. hanya Tuhan yang tahu saat itu. Iya. Oh, begitu. Ya, sampai kemudian saat sudah dicuci, dicetak, baru ketok, luh cacate kok akeh. Yang istilah sekarang itu bocor. Kalau saya istilah bocor itu adalah ada elemen yang tidak kita inginkan tapi masuk di dalam frame. Bocor ini Iya. mengganggu karena ya nggak enak saja. Jadi dulu itu kita, mungkin saya dan Pak Tony mengalami era-era di mana kalau mau jepret itu mikirnya kok dhisik ya, Nanti dulu. nanti dulu. Sampai segitunya Pak. Sampai segitunya. Fotografer karena loh ya. Kalau Iya. nggak Maksudnya boros, nanti dulu. Oh. Lain dengan orang awam ya, fotografer. Itu nanti dulu. nanti dulu. Betul. Jadi kita biasa mengkonsep sebuah foto sehingga tidak asal Langsung main jepret, jepret-jepret. jepret. Iya, betul. Gitu. Karena mahal film. Kalau- Cuci cetaknya juga mahal. Sekarang hajar plek. Enggak juga lah. Oh, saya banyak nemuin orang yang bukan fotografer. Saya bilangnya tukang jahit. Maksudnya gimana tuh Pak? Jadi di kamera digital zaman sekarang itu kan ada yang namanya burst
burst mode. Iya. Jadi kalau sekarang pegang Sekali cepat, Berapa Pak per frame? ya tergantung, ada yang 5 sekian sampai 8 sekian per detik. Kalau dulu pakai motor drive. Kalau kemudian dia pencet 5 5 detik aja itu sudah 40 foto. Lebih dari 1 roll zaman dulu, Mas. Kalau kita dulu benar-benar hati-hati. Sebelum motret itu saya dulu terbiasa untuk meneliti di dalam lensa bidiknya saya itu. Waktu di dengke itu benar-benar sudah. Dengke itu apa, Pak? Jadi intinya Dintip. tuh harus tahu ilmunya dulu minimal yang zaman dulu Pak ya. Ya, Betul. Harus tahu ilmunya dulu lah. Nah. Karena memang terbatas hanya 24 atau 36 selesai gitu. Harus. sehingga kita terbiasa untuk ngukur exposure dengan Exposure. baik dan benar. Ah. Jadi mulai speed, aperture dan Iya. asa zaman dulu ya, Asa. itu sudah disesuaikan dengan benar. Dan dulu itu patokan saya sederhana untuk belajar itu. Roll F16, Sony F16. Di kotaknya film itu ada apa namanya istilahnya guidance dasar ya. Kalau kondisi begini pakai F per 16 1/100 asa 100 siang hari, motret apa mesti ganti. Itu dulu patokan saya. Setelah itu tinggal kita mau atur di mana, tapi patokan triangle of exposure-nya di situ. Mau, Acuannya di situ. mau satu Acuannya stop, di situ. mau min 2 stop Pak, itu. Acuannya Tinggal kita kalau speednya kita naikkan 1 stop, ya aperture-nya kita turunkan supaya, jadi ibaratnya begini Mas, kita ngomong 20 ya. 20 itu bisa 10 plus 4 plus 6, bisa 8 plus 7 plus 5. Ya, kalau misalkan tadi 5, 20, ini ada 5. Kalau ininya kita turunkan jadi 4, berarti ini jadi 11. Oh, Kembali lagi seperti itu, balance-nya harus di situ. jadi acuannya dari situnya Pak ya. Ya, Paham setelah- enggak? Enggak kan? Sama ya. Kita lanjut ke pertanyaan itu berikutnya. udah teknis banget lah. Ya, ini Pak kayak gini ya Pak ya. Kalau zaman sekarang mau jadi fotografer lebih gampang kok. Gampang. Benar nggak sih Pak ada pernyataan seperti ini? Sekarang untuk menjadi fotografer pemula, apa yang ada di tanganmu, entah itu kamera apapun tanganmu, entah itu kamera HP, itu yang memang harus digunakan saja. Tidak perlu yang kamera bagus-bagus. Betul nggak sih pernyataan seperti itu? Ya, benar. Tergantung kebutuhan. Oh enggak, saya bilang benar. Silakan bertengkar dulu. Ini Jadi kalau tergantung kebutuhan itu kan sudah level berikutnya. Tapi kalau ditanya apakah fotografi ini butuhnya, dengan yang punya, jadi begini, yang ada di alat yang tangan. terbaik, alat yang terbaik adalah alat yang kamu punyai saat itu. Itu betul Pak. Betul. Nah, Tadi saya salah ini. Nah, ya kan tergantung kebutuhan. kalau ibu ini, dia motretnya selalu dalam kondisi yang ideal. Oh, oke. Kenapa? Fotografi itu kan dia punya kesempatan untuk noto, sementara kita, kalau saya dan Pak Tony mungkin karena di jalanan, Kan manusia juga kan yang Iya. difoto ya. itu kalau kita terlalu nunggu kesuwen yo momennya wis lewat. Kalau Bu Margaret bisa motretnya 1/100 detik, notoni 1 jam. Kira-kira gitu ya Bu? Jadi karena memang objeknya tuh Bu ya, Iya. yang bikin berbeda kameranya. Kalau dari Bu. Bukan berbeda kameranya, maksudnya. Gini Pak, kalau boleh saya tambahkan. Boleh Pak. Durasinya Ah, masih panjang bisa, Pak. bisa. Iki ben ngomong sih. Sih ngomong ya wes. Ada podo ngomongin sidik. Ya wes. Jadi Apa tadi tahu Jadi bilang Pak? pernyataan untuk fotografer apa yang dipunya itu yang digunakan. Betul apa tidak itu? Kalau Pak Dedi betul. Tapi tadi kalau dari Bu Margaret tergantung sesuai kebutuhan. Iya, sesuai kebutuhan. Sekarang Pelan-pelan aja. kan ngomongnya tadi konteksnya kan kalau apa tadi mau jadi fotografer. Mm-mm. Ya kalau mau jadi fotografer ya harus punya alatnya yang sesuai dong. Itu apa yang dibutuhin. Nggak bisa asal-asalan. Jadi berbeda dengan pandangannya Pak Edi ini. Kalau fotografer profesional minimum ya alatnya kudu genda. Tapi kalau kita fotografer yang Pemula. sifatnya hobis, saya pikir alat tidak menjadi sebuah keharusan. Kalau hobi juga Ini dinamika ya. Saya suka ini loh ini. Pak. Iya Bu. Kalau Ayo. hobi itu juga alatnya justru malah sing jelimet-jelimet. Nek duit. Kalau ndak Namanya duit tapi hobi. hobi, loh
sebentar, kalau memang nantinya kita punya duit atau hobi iso dandani, istilahnya bandani bukan dandani. Tapi kalau kita saat itu kepingin, mungkin kita coba lihat aja di Komsos sendiri ya Bu. Ini saya cerita di masa lalu bahwa Komsos ini juga dihuni oleh orang-orang yang punya potensi tapi nggak punya alat. Oh, sampai sekarang kan Pak? Nyindir. Sampai sekarang. Oh, intinya dana toh Pak? Enggak, saya tidak bilang seperti itu, tapi ini terjadi Jadi bagi saya kalau jika mungkin kita mengajukan proposal mau diterima ya, gitu kan Pak? Enggak. Oh, Saya tidak bicara seperti itu, tapi bahwa begini. Jangan pernah kita merasa terbatasi oleh alat yang kita punya. Jangan terbatasi dengan alat yang kita punya. Betul. Atau iya, alat yang setuju. tidak punya. Kalau alatnya itu kita kepinginnya punya, lah Pak Tony, saya nanya, kalau saya kasih Canon 1200D, motret orang? Motret. Apakah harus Hasselblad? Tidak. Kalian kelompok kalau bisa ya pakai saya. Tuh. Kalau saya boleh tambahkan, saya ini tiap hari motret. Pakai ini. Pakai HP ya Pak? Rotok nyedek ini Pak. HP, Pak pakai HP. Tony saat lawan bicara jangan maju Pak. Ya. Oh. Maksudnya gimana? Saya nggak tahu Nggak maksudnya. nutupi aku. Oh iya. Pas sampai di Begini loh, dikandani. Tadi settingannya piye tau enak ya gimana? Iya. Nggak mungkin. Kalau begitu Pak, Oh ini nyapres, Pak. gini. Si Pak. Dicolgo. Sampai kan lu gede Pak. Iya. Aku bolak-balik. Oke, kita mulai lagi dari awal ya. Selamat datang di Mawas Kulik. Ya kita di sini. Enggak. Cuma lukir toh. Oh, lu kira aja. Enggak. Oke, kita lanjut. Bagaimana tadi yang masalah dinamika tadi itu? Mempunyai alat ya harus diusahakan tadi, Pak. Jadi begini. Dulu Aku saya yang ngomong. Oh, sekarang gantian, Pak. Oke. Gantian, Pak. Iya, ngomong. Kapan ngomongnya? Ya sajane Bu Mas. Pak, mohon maaf, jangan nutupi Mawas TV-nya, Pak. Ya. Oh iya. Oh, sakjane iki Bu Mas. Testing. Payaku. Oke, lanjut, Iya Pak. wes oke. Ngomong apa? Oh, Jadi iya, fotografer itu bagi saya pribadi harus mencintai dulu. Ah, itu dia. Sesuai dengan passion itu harus dicintai dulu. Saya rasakan sendiri bahwa fotografi itu mengalir di jiwa saya. Meskipun kata orang fotomu ku elek-elek, tapi merasa diri saya. Wow, nggak tahu saya yang ngomong begitu. Pak, orang tua jangan disela-sela ya. Iya. Anda kualat nanti. Mungkin ya, ini mungkin overthinking buat Iya. saya. Tapi saya secara pribadi mencintai fotografi. Lanjut. Mencintai Apapun, jadi kalau sudah mencintai itu apapun alatnya, kecuali bukan jode atau seroan gitu ya, yang bisa menghasilkan gambar. Oke, pakai itu saja dulu. pakai apapun nggak akan bisa. Yes. Pakai yang paling canggih sampai yang paling bosok bisa. Tahu kamera saya itu kamera bosok Yang bunyinya Canon cekrek. 500D Ya. itu sudah tembelan, sudah peteng, gelap, nggak ada screen-nya, nggak bisa dilihat. Bagaimana saya bisa motret? Yang padahal ukurannya ada di situ, tapi karena saya sangat mencintai fotografi, pakai P. Kalau dulu seperti kalau dulu kan gampang, tinggal kan keluar di situ ada speednya, terus ada bukaan diafragmanya. Maaf, Kalau Pak, dulu saya potong. Kenapa kok sampai sekarang masih pakai kamera itu, Pak? iya, punyanya cuman itu. Oh, dana. Iya, punyanya cuman itu. Nah, tapi kita Enggak, saya pengen penasaran. Nggak mungkin, karena memang kecintaan. Pak Tony, gampang, masih nggak lihat pakai program, ketek aja bisa motret, katanya gitu. Pasti jadi pasti, yang penting titit, jangan Jegrek. jadi titit, Titit berarti sudah fokus, Oh, begitu. titit fokus jadi. Tapi hasilnya sama nggak seperti Lo kamera jangan sekarang? salah, Oh. Mas Bro. Tunjukin hasilnya. Dengan program Anda tidak tahu hatinya si kamera, lo bisa goyang semua. Oh, begitu. Paham, Jadi meskipun P itu otomatis. sebenarnya kan kalau kita ngomong P itu sebenarnya ada dua, A dan P. Sebenarnya fungsinya sama aja, auto dan program. P itu cuman kelebihannya dia bisa nyimpen dalam file Ya. format RAW, sementara kalau auto nggak bisa. Tapi
ada trik-trik khusus yang harus dikuasai kalau kita mau pakai P. Karena kalau kita tidak bisa mengkompensasi exposure-nya, apa yang kita jebret itu apa jari ini kamera, Mas. Iya. Itu fatal karena apa jari kamera ini belum tentu dengan apa yang kita inginkan. Iya. Itu Kita ingin kelihatan terang sama kameranya. Karena kamera itu punya algoritma yang lucu ya. Kalau dia terlalu terang digelapin, kalau terlalu gelap diterangin. Oh begitu. Saya kalau Jadi, kalau kita tidak bisa mengkompensasi exposure dengan benar, barang yang kudu nih terang kelihatan gelap, dalam artian mungkin tidak gelap secara total, tapi tidak sesuai tingkat terangnya tidak sesuai yang kita inginkan. Atau barang yang kita sebenarnya gelap oleh kamera diterangin secara otomatis sehingga saat jadi, lah kok padang ini, mau aku sing tak foto itu petang. Oh begitu. Jadi tidak sesuai dengan yang diinginkan. Jadi sebenarnya ini bukan fotografer tok saja, ini ya pinter akal-akalan. Itu dia sebenarnya yang saya tanyakan. Kok bisa dengan kamera yang zaman dulu lah nggak baca ya? Ya zaman dulu amat juga lah ya, zaman dulu juga zaman dulu Saya amat melihat karena sudah dengan digital. face-nya Pak Tony juga. Jadi saya Tapi sama. kalau ngelihat dengan Pak Tony ini kita juga mungkin bagi generasi muda kalau mau pakai kameranya Pak Tony, non sewu nanti gini, non sewu Mas kalau pakai motret gitu. Kalau nggak mungkin nggak mau nanti. Betul, gitu. Jadi mohon maaf saya potong itu tadi. saya kok tahan semua ya dia. Tadi yang disebutkan itu pasti bisa lihat di layar. Oke. Kompensasi. Oke. Kalau terang kan kamera itu mengukur keterangan yang normal sesuai dengan komputer. Tapi kita kan ini nggak mau terang saya ini maunya agak gelap dikit. Ya itu pakai kompensasi. Kalau bisa dilihat di layar. Oh begitu. Punya saya peteng mati. Nah, Jadi kan tadi dia bilang melihat keterangan, bahkan keterangan palsu pun dia bisa paham kalau itu. jadi Mohon maaf saya semakin rumit pikiran Jadi saya. gini, Pak. Jadi intinya Pak, Betul. kalau foto harus pakai hati. Saya Iya. pakai kamera saja, Bu. Anda harus satu klik sama dengan kamera. Saya setuju dengan Pak Tony. Hatinya harus Klik klik dengan- sama kameranya. Kamera itu bukan alat, tapi istri kita. Klik. Kalau aku apa Pak? Masa istri? Jangan begitu, berarti saya ini apakah Kamera kalau orang yang sendiri. kalau punya kamera banyak apakah yang ada dari poligami? Analog. Mohon maaf karena Pak Edi istrinya lagi di luar kota Pak ya. Saya punya istri kedua itu kameranya Pak Buku. Iya. Kameranya Pak Aku Buku. kena bosok Di kameraku. Berani-beraninya Pak saya kalau saya boleh bertanya Pak, kamera kesukaan atau favoritnya Bapak sama Bu Margarita apa kalau boleh tahu? Bu Margarita dulu. Kamera favorit. Aku punyanya cuma itu doang Pak. Jadi dibuat favorit ya Bu ya? Iya. Ya, tapi kalau yang diinginkan apa sebenarnya? Yang diinginkan. Ya yang terkini. Cuma masalahnya Dana. Oke lanjut ke Tadi saya belum lanjut. Saya tadi belum selesai. Oh, belum Kenapa selesai. pakai program? Semua orang bisa. Monyet pun juga bisa motret. jangan salah Pak, aku nggak bisa loh pakai program. Jadi Program atau otomatik ya. Iya. Tapi ketika itu gelap, kalau misalnya kamera seri D kalau di Canon seri 60 Ya, yang seri yang 60, dua angka kalau di itu Canon. masih kita kalau ini blank kita masih bisa lihat di layar di atas ini. Tapi kalau seri-seri entry level seperti punya saya, anak-anak lah istilahnya entry level, itu harus lewat layar ini. Kita harus mengatur. Jadi Tapi kalau begitu blank kita mengatur triangle exposure tidak bisa. Otomatis pakai program. Nah, program itu jangan salah juga, kita harus berhati-hati. Ketika kita di gelap, dia akan speednya akan merendah. Oke, kalau diterang dia speed tidak masalah. Tapi speednya kalau dia di gelap-gelap kurang cahaya seperti ini, dia akan rendah. Apa yang terjadi kalau kita ngawur? Akan shake. Blur Kak. Bagaimana menyiasatinya? Makanya saya sering pakai cek klik, pakai flash. Dia akan mengukur itu tidak akan terlalu lambat. Oh itu. Satu, yang kedua, ketiga. Flash Kenapa? Ya kebetulan di gereja saya punya Pak Pugu. Atau Pak Tony Kalau nggak saya, pernah gereja? kalau saya pakai ini, pakai yang punya saya memang harus pegang still betul.
Tapi kalau di gereja paling speednya 40 masih terhandle lah. 40-30 masih terhandle. Berarti dia punya lengan tripod. Begitu ya. Caranya begini. Saya pegang betul, saya press betul di muka saya dan saya begini. Jadi ininya sudah profesional Pak ya. Jadi Profesional. kan ada Tripodnya orang yang bawaan. begini ya. Sudah jadi tripod ini. Kalau Pak. pegangnya seperti ini, itu Saya. kemungkinan. Jadi yang benar sejani begini. Oh Sehingga begitu. ini Iya. terkunci. Ini kalau HP Pak ya? Enggak. Kamera. Ibaratkan Pak. ini begini. Sehingga pada waktu Coba diambilkan kamera. Mungkin kalau ada masih kamera. buat syuting. Jadi kalau ini sudah nempel badan begini, Pak. Ini kan dia nggak akan turun. Mungkin teori itu lebih gampang Pak daripada praktek. Yang pemirsa mau melihat. bayangannya Nah. saya ini gini. Coba Pak menghadap ke kamera. Nah, kalau sudah ini seperti ini, dikunci, ini dia nggak turun. Boleh saya coba Pak, harus bagaimana? Jadi yang pertama tangan kiri gini. Ya, kan tangan kiri ini jadi landasan. Ini landasan. Ya. Bu, tolong Bu, Tapi- betulin Bu. Jangan nutupi ini Pak jarinya. Jadi, kan lumayan. Alah. Terus? Jadi Ya ini, udah, ini dipegang. Mas Wahyu, jadi Enggak, Bu Margarita saja. Ya, oh iya. Gini gini Bu. Ya ini ditempel Pak ke mata. Nah, Ini sudah ini betul. sikut ya sikut. Ini sudah betul, Kak. Nah, sikutnya harus di sini. Sikutnya masuk Pak. Masuk. Sini. Nah. Bukan. Masuk ke depan Iya. Di begini. sini loh Pak. Saya memang pura-pura salah biar disetting terus sama Bu Margarita. Iya. Nah, kalau Oke. jadi begini Ini supaya ini sudah terkunci. Ini sudah betul Pak kayak gini. Iya betul Ya. betul. Tapi Ini kalau aku- kondisi megangnya begini, itu rawan. Goyang. Oh begini ya. Iya. Nah satunya ke sini tangannya. Terus tangan kanannya tinggal cekrek Ya. gitu Pak. Ya. Loh, kok ngono? Telunjukin ini. Ini. Telunjuknya di sini. Ya. Oke Pak. Oh Ya. gini. Nah, Ini yang standar Idealnya. seperti ini. Iya. Idealnya seperti Ya. ini. idealnya seperti itu. Wah, ya, tidak goyang. Kalau kondisinya seperti Pak Tony, tapi kalau kita yakin speednya kita super 200 atau apa ya, serodok ini gak apa-apa. Nah, tadi Kemungkinan shift mencintai itu kamera lebih itu kecil. tadi. Kalau kita boleh ngomong, Pak saya boleh ngomong. Ini saya pinggirkan ya karena ada mereknya, nanti dikira jadi ada apa namanya? Istilahnya kita Endorse, mencintai Endorse tadi. kamera tertentu. Iya. Apalagi tadi nanyanya sudah merepet-merepet ke kamera favorit. Iya, aku harus ngomong. Ojo ngomong merek pokoknya. Iya. Lali sampai Gini Kak. lali siapa? Coba, Pak. Nanti kalau ingat nanti bisa dilanjut Pak ya. Kalau Iya. ingatnya besok ya Iya. kita akan Iya. podcast besok Pak ya. Ya. Kalau misalnya untuk mengambil video foto Pak ya, itu sebaiknya potret atau landscape Pak sebenarnya. Potret atau landscape tergantung Orientasinya. Oh, ininya. begini atau gini? Ya. Tergantung objek yang mau difoto Nah, Pak. saya ya, kalau saya boleh ngomong. Nah, satu-satu dulu Pak. Oh, Satu-satu dulu. Bu Margarita dulu. Iku Bu, bayarannya podoan yang ngomong. Enggak. Mohon maaf, ada bayaran nih tadi. Tahu no. Oh, Pura-pura ya Allah. Kak, aku Mary kok misalnya ono kok aku gak dikabari ngono lho ya. Bayarannya nasi kotak. Oke, lanjut yang berikutnya. Produsernya Oh, dia terus ini ya. Apa Pak? Tolong bilang Pak. Saat mengambil foto itu sebaiknya begini apa begini gitu. Kalau begini itu tergantung apa yang mau difoto. Kalau makanan atau woman. Kalau makanan tergantung Bu ya. Kalau makanan aku lebih seneng potret. Oh, yang berdiri. Iya. Karena Bu Karena agak panjang kayak Pak Tony gitu loh Bu. Cek mic cek Karena- enak Bu. apa ya? Bisa kelihatan sama belakang-belakangnya gitu loh Pak. Oh, saya tahu. Jadi secara menyeluruh itu Iya. objeknya ada semua. Jadi Heeh. kalau misalnya satu Kelihatan kotak semua. berdiri gitu, biasanya kalau di kamera kan ada 3 ya, garis-garis itu ya. Iya. Itu semua objek itu masuk semua di situ. Betul nggak Bu? Kayak gitu. Kan kalau begini nggak bisa gitu ya Bu? Kalau gini dia cenderung ini apa? Kan terlalu sempit gitu loh Pak. Dia melebar ke samping. Jadi kalau makanan kan kita lihat kayak di meja itu kan kayak memanjang gini kan. Kayak kayak pandangan kita gitu loh. Kalau melebar itu dia kayak lebih fokus ke Jadi tengah lebih aja. suka yang kayak gini tuh Bu? Iya. Kayak gini Pak. Heeh. Sehingga semuanya bisa menyeluruh, bisa terdapatkan. Ini saya lagi baca WA kok sebenarnya. Oke, seperti itu ya Bu ya. Kalau dari Pak Tony, lebih bagus angle yang itu bagi saya pribadi adalah Angle atau orientasi?
Orientasi. begini juga termasuk angle bagi saya. Enggak. Didiskusikan dulu nanti hasilnya gimana Pak? Sekarang Jadi orientasi landscape dan portrait. Kalau sekarang orang bilang landscape dan portrait sebenarnya vertikal dan horizontal kalau biasanya saya dulu. Iya. Vertikal dan horizontal itu berkaitan erat dengan namanya angle. Ya. Jadi Angelnya ya. angle-nya ini bagi saya pribadi adalah sebuah cerita. Ya, Panjang nih. iya, panjang itu. Oh, cerita lagi. Nggak apa-apa. Jadi angle itu Ini bagi ilmu saya ini. adalah sebuah cerita bagi saya sendiri. Iya. Ketika kita angle kan berkaitan dengan frame. Oke. Iya. Frame ini adalah panggung kehidupan yang di freeze bagi saya. Panggung kehidupan yang di freeze bagaimana orang yang bermain di dalam frame ini Oke. sesuai dengan kita sebagai sutradaranya, tanda kutip. Nah, ini kita memainkan angle. Bagaimana background, ya, foreground, middle groundnya ini, mana yang sebagai apa namanya layering bagi point of interestnya. Kalau bagi saya karakter, main karakter dan subordinate karakter itu dimainkan di dalam situ. Kebetulan saya kan motretnya manusia, motret komunikasi. Bagaimana ini ada keterkaitan di antara frame ini frame. Entah itu kalau biasanya saya ambil horizontal itu kita ambil lebar di situ biasanya saya ambil itu middle foreground dan background saja, middle tidak. Ketika aku ambil horizontal, aku bebas untuk mengambil layering yang lebih banyak lagi. Biasanya saya menggunakan itu berkaitan juga dengan lensa. Oh iya. Lensa kan ada 28, 17 lebar, ada yang menengah, ya Pak Edi ya, ada yang tele. Iya Pak. Tapi biasanya saya menggunakan antara ya kit lah Yang 28 dulu. 1855 lah, cukup lah buat saya untuk bercerita di dalam foto itu. Gitu. Entah apa itu mereknya, oke lah bagi saya. Jadi intinya dari Pak Tony itu potret maupun landscape itu dari Intens kita ya. Cerita Untuk yang mau cerita yang mau disuguhkan. disuguhkan untuk itu. Jadi tergantung apa yang Sutradaranya itu ya. kita sutradaranya sebagai Ingin point of view-nya apa, sudut pandangnya seperti apa. itu terjadi juga buat yang lain-lain juga. Food fotografi misalnya. Gini, kayak food fotografi saya suka ya misalnya. Ini berkaitan dengan foto yang saya ya tanda kutip saya suka ya. Misalnya ini ada burger. Burger di sini ada lalatnya ya toh. Dan di sini ada orang nongkrong lihat burger mau dimakan lalatnya, di backgroundnya itu ada tempat sampah. Wah itu bagus, itu ceritanya bagus bagi saya. Tapi kalau Bu Margaret tidak, bagaimana mengemas burger ini menjadi membuat orang melihat itu menggiurkan. Itu pun juga cerita. Itu adalah pesan. Kalau kita tidak bisa mengemas itu dengan baik, gagal. Tapi kalau saya melihat ini ada sebuah cerita sebuah burger yang dikerubungi lalat tapi mau dimakan, itu menarik hati seseorang yang backgroundnya adalah jadi kalau tong boleh sampah. Itu lain lagi. Jadi intinya dari sutradaranya itu sendiri Pak. Iya, betul. Apa yang kita akan tampilkan dan suguhkan ke apapun viewer. itu yang diinginkan Pak. Apapun yang diinginkan. Tidak harus bagus tapi apapun yang diinginkan. Apapun yang diinginkan. Kalau dari Pak Edi? Kalau saya pribadi, secara statistik saya bilang foto saya 80% sampai 90% adalah orientasinya landscape. Kenapa? Why? Psikologi manusia itu seringnya itu noleh kanan dan kiri bukan atas bawah. Sebentar, psikologi manusia Nolehnya itu kanan kiri bukan atas bawah. nolnya kiri kanan bukan atas Ya. bawah. Jadi kalau kita ngelihat contoh jalan, ngelihat Ilmu bioskop. ini, ya ngelihat bioskop Mas, tidak ada bioskop itu gini. iya. Lihat bioskop itu kan mesti layarnya gini tuh, bukan yang kayak gini. Jadi psikologinya manusia itu lebih nyaman melihat sebuah foto yang horizontal daripada vertikal. Itu jadi makanya saya 80% ke atas foto saya itu adalah modelnya vertikal. Landscape ya Pak? Ya, sorry, horizontal. Bukan
Tapi ada kalanya memang saya melihat misalkan komposisinya memang lebih enak kalau pakai model portrait, baru saya akan jepret portrait. Tapi itu kasuistik aja ya, Mas. Tapi kalau secara umum 80% saya akan potretnya horizontal. Mengenai hasil ini sekarang saya mau tanya mengenai hasil foto, Pak. Kan kalau di zaman sekarang kan bisa diedit-edit. Ya. Betul, Pak ya? Ya. Penuh kepalsuan. Penuh kepalsuan, tidak langsung AI. cekrek kayak Pak Tony tadi, itu harus dengan bagaimana cara mengukur sistemnya dan cekrek, dan dengan penuh keterbatasan roll tadi, Pak, membuahkan hasil yang bagus. Sekarang kan bisa diedit. Itu bagaimana, Pak, dengan zaman sekarang? Ibu, Diedit. Iya. itu hasilnya sekarang bisa dimanipulatif macam-macam. Itu bagaimana kalau tanggapannya Ibu? Apakah itu benar-benar wajar saja di zaman sekarang? Ya, Kalau nggak bisa fotonya- telepon ke orang tuanya ngasih jawaban nggak apa-apa, call the friend gitu, Bu. Kalau friend ya. Call the friend. Menurut telepon Pak Ton. Saya kalau friend yang dua ini aja, Pak. Karena kalau menurut saya sekarang banyak editan. Beda kalau zaman 10 kan cekrek-cekrek langsung Yang hasil. diedit apa dulu, Pak? Kalau editan tuh pastilah. Ini editan. Apa edit? Ini editan. Gimana tanggapannya Oke, sekarang? begini. Oke. Kalau saya memanipulasi foto dalam artian sampai mengubah konten ya, Mas, Yes. itu bukan, kalau saya bilang tidak, sebaiknya tidak dilakukan. Tidak, sebaiknya tidak dilakukan editan gitu. Kalau mengedit itu Mengedit begini, itu pasti. edit itu pasti. Dalam artian begini, tapi selama tidak mengubah esensi foto itu ya. Oh. Jadi saya katakanlah motret Bu Margaret di Di depan sini. Oh, depan, ya. Ya. Terus kemudian saya edit, belakangnya jadi menara Eiffel. Nah, itu kan sudah mengubah esensi foto. Itu sebaiknya tidak dilakukan, apalagi dalam hal yang namanya foto jurnalistik. Kita bilang tidak ngubah edit yang sifatnya paling sederhana pun kalau dilakukan tidak hati-hati itu bisa fatal, Mas. Contoh yang paling sederhana adalah cropping. Apa, Pak? Cropping. Oh, di crop. Kita bilang di crop itu kalau ngecropnya sedemikian rupa itu kadang malah bisa memanipulasi isi foto. Boleh percaya, boleh tidak, tapi saya pernah saya pernah melihat ilustrasi di sebuah sosmed ya. Jadi foto itu kalau gini, saya pernah punya foto yang menurut saya menggelitik. Menggelitiknya begini ya. Saya waktu itu ke Makassar. Oke. Kalau foto itu saya pagi-pagi itu memang sengaja saya kebetulan nginep di hotel dekat pantai Losari. Ini mau sombong, Pak. Iya. Enggak, saya cerita kejadian di Oh, mana. kejadiannya. Kalau saya bilang ini di situ itu kalau di Pantai Losari itu di pantai itu ada tulisan Pantai, Oh iya, Pantai Losari. Losari. Ya. Andai kata itu di foto lengkap Pantai Losari keren ya. Iya. Tapi kalau pannya saya hilangkan, sarinya saya hilangkan, kira-kira fotonya jadi gimana? Sangat tidak elok, Pak. Iya. Kan pantai, pannya hilang. Losarinya, SARI-nya dihilangkan, jadi tinggal di foto cekrek dipasang, kira-kira gimana, Pak? Nggak elok, Pak. Iya. Bunyinya kan dari Pantai Losari tinggal. Oke. Itu apakah kemudian kalau memang saya foto itu penuh Pantai Losari terus kemudian di cropping seperti itu kan ya jadi nggak elok ya. Jadi cropping itu juga kita harus hati-hati dengan konten yang diinginkan. Oke. Cropping itu bisa berbahaya. Itu edit yang paling sederhana. Iya. Jadi kalau dibilang edit itu boleh selama tidak melanggar kaidah foto. Kaidah fotografinya gimana? Mengubah konten. Kalau misalnya foto rame-rame, terus nggak senang sama yang di pinggir sendiri, di crop gitu, Pak. Boleh Nah, kan?
ya sejauh mana gitu. Oh, itu sentimen pribadi atau gimana Bu? Gitu kan? Iya kan? Memang itu sifat ibu sendiri atau Tapi kalau ya edit yang menurut saya diperbolehkan adalah kayak batasannya seperti apa sih Pak? Edit seperti itu? ya kalau Minimal ya enggak naikkan saturasi warna, terus kemudian gelap terang, mungkin ada bagian yang lebih digelapin, diterangin seperti itu. Betul. Kalau istilahnya zaman dulu itu dodge and burn ya. Iya, dodging. Itu yang masih saya pikir boleh dilakukan. Apalagi zaman sekarang ini yang paling sadis itu, Mas. Kalau kita mengikuti teknologi, itu ada yang namanya AI, Artificial Intelligence. Tanpa foto, kita cuman ketik, gambarnya jadi. Apakah itu bisa disebut foto? Enggak. Foto itu ya harus ada proses di mana kita dengan alat bernama kamera, kita kemudian tekan shutter, terus dengan hitungan kita dengan komposisi yang itu kemudian tersimpan dalam media berupa memory card, itu baru foto. Kalau yang tadi tidak ada prosesnya yang dari awal itu cuman sekedar ketik AI-nya mengeluarin gambar, ya itu bukan foto. Bagi saya seperti itu. Edit diperbolehkan, boleh dalam batasan tertentu. Batasan yang tidak melanggar kaidah fotografi. Boleh Pak, misalnya hidungnya pesek, dimancungin tuh boleh. Sehingga nanti Terus, ketika ketemu menghilangkan- kencan, akhirnya nggak jadi kencan. Menghilangkan noda-noda kehidupan tuh boleh. Kamera jahat. Kamera jahat gitu ya. Iya. Jadi kitanya, Nah, kalau itu kan Itu genre proses foto editing. yang dimana memang menjadi sebuah tuntutan wajib. Kalau fotografer wedding, misalkan, atau fotografer fashion, majalah tertentu, terus kemudian dia, misalkan, ya kita bilang kalaupun supermodel, itu tidak ada yang sempurna. Mungkin adalah keriput lah, atau mungkin Oke. jerawatan. Kalau fotografernya tidak bisa menghilangkan itu, tidak akan dipakai lagi oleh agensinya. oh gitu. Palsu, ya rodok. Jadi, Tapi kan memang yang dijual itu kayak Bu Margaret. jadi tergantung kebutuhan Pak. Tergantung Editing itu. editing. Sampai Tapi sejauh kalau mana? genrenya fotonya Pak Tony yang dimana kita Jurnalistik bilang itu. jurnalistik, nggak boleh. Boleh cropping tapi dengan batasan yang tidak sampai mengubah esensi. Keinginan dari info, Ya, info jadi yang- informasi itu karena bisa terdistorsi dengan Oke. cropping yang ugal-ugalan. Jadi seperti itu. Jadi kalau ini Pak, saya mau tanya juga, kalau misalnya di edit seperti itu, kan intinya sesuai tadi dari Bu Margaret, tergantung kebutuhan juga. Kalau gitu tadi nggak laku juga, betul Pak ya? Iya. Jadi sebenarnya harus ada batasan-batasan sendiri dan sesuai dengan kebutuhan. Ya sesuai dengan ini tadi, genre fotonya itu tadi. Tapi kalau yang jelas yang itu sangat diharamkan dan untuk foto yang jurnalistik. Sebenarnya seperti Pak Tony. Ya, kalau foto-foto foto Produk lah ya. Foto produk tuh pastilah pakai editan, harus ada editannya. Cover ya Harus, harus. ya. Sebenarnya fotografer itu menjanjikan nggak sih Pak? Menjanjikan profesi ya? maksudnya? Menghasilkan uang untuk ya utama, profesi utama gitu. Ya kalau misalnya memang diseriusin di situ ya bisa-bisa aja Pak. Oke, mulai sekarang saya Mau berubah jadi beralih? fotografer ya. Mau Bukan beralih jadi sebagai stand up fotografer? comedian ya. Ya, itu hanya seminggu sekali ya. Makanya kan ada istilah Tapi amatir saya dan ini profesional. sekedar saya Ya. sempat Iya. juga sama Bu Margaret itu kan saya sempat ini Sempat apa Pak? Sempat Dijelasin apa? dulu, ya Pak. ke Bu Margaret. Yang jelas loh, Bu, Pak. apakah sebagai fotografer itu menjanjikan gitu? Saya ini sampai bertanya begitu karena saya ini kok nggak tego gitu melihat Bu Margaret itu kalau pakai celana itu sudah sobek-sobek jeansnya. Itu memang memang apa style ya ya. kalau soro ripi Pak, gitu. itu style, Pak, Oh itu gitu style. ya. Padahal Pak Tony nggak sampai segitu ya melihat Bu Margareta ya. Sampai Oh, sama saja tuh ya. Sama saja. Oke. kalau lu nemen teko aku. Jadi memang benar-benar bisa menjanjikan Bu. Ya menjanjikan, buktinya kayak Darwis Triadi tuh juga sampai segitu. Kalau dari Pak Tony menjanjikan juga Pak ya. Tergantung. Ini jawaban yang saya suka ini. Nanti mainstream ini gini suka saya. Tergantung saja orang yang Tergantung mau genre. melakukan fotografi itu. Dia mau profesional
mau amatir. Bukan berarti profesional lebih bagus dari amatir. Oke. Tapi intens untuk memotret itu sebagai hobi atau sebagai mencari uang. Nah, kalau mencari uang profesional. Kalau amatir sebagai senang-senang saja. Oh, jadi pilihannya itu tergantung Iya. dari Dan profesional biasanya juga menemukan kendala. Karena apa? Yang saya lihat sekarang itu lalu lintas fotografer untuk persaingan yang sangat berat dalam harga biasanya. Aku ini cuman dengerin mereka berkeluh kesah untuk mencapai mendapatkan pelanggan lebih banyak, bahkan mereka akan menurunkan harga. Terserah Anda sajalah kasih berapa saya. materi harga gitu. Ya, Mateni itu harga yang mateni lain. pasar. Mateni pasar. Ini bagi mereka yang profesional. Ini sangat ketat. Kalau dulu enggak begitu ketat. Karena seorang profesional fotografer memang benar-benar sudah profesional fotografer di bidangnya dan punya harga. Iya. Kalau sekarang enggak. Jadi Itu saling mengikut yang penting dengan dapat orderan harga, gitu yang ya. penting dapat orderan. Ya nek gue gitu kadang ya saya Iya. pernah melihat ya kameranya itu bagus ya Pak ya. bagus. Saya mungkin kalau sekarang masih di atas 30 juta. Iya. Terus kemudian borongannya mek 2 juta. Dan itu dia motret 3 orang. Saya mikir begini, kapan BEP? Nah, apa DP-nya? Belum poinnya. Iya, belum Balik nanti modalnya. kameranya sudah remek, belum balik bodoh. Betul. Mungkin kalau itu kamera tidak digital, tapi kamera pakai film, lain lagi ceritanya. Kalau digital kan, meskipun dihitung dengan RAW, hitungannya kan RAW ya Pak ya, berapa roll kalau nggak salah ya. Iya. Ada yang masih Itu ya? hitung begitu, tapi ya nggak tahu deh. Itu pakai. Tapi kalau dia pakai film betulan, nggak bisa. Nggak bisa Pak ya. Tidak bisa. Akan ada persaingan seperti ini. Di KP sampai Jogiro. Baik. Kameramen lulus ngei tanda. Berakhirnya statement Iya, dari Pak Tony, kita sudah di penghujung acara. Mungkin ada statement terakhir dari masing-masing fotografer ini. Kalau nggak ada nggak apa-apa Bu ya. Nah, kalau statement saya beginilah, Untuk- sudahlah jangan mikir yang rumit tentang fotografi, yang penting jebret-jebret hati gembira selesai. Jadi 5 hal Pak ya, lakukan, do it, kerjakan, Iya. bertindaklah, dan Ya bagi saya begini, kalau memang suka fotografi jangan merasa, wah aku gak ada alat gini. Sudahlah, zaman sekarang HP Kamera HP bisa. kamera HP ini selalu dilengkapi oleh kamera. Jadi tidak ada alasan untuk tidak bisa jepret. Karena pernah juga di National Geographic Traveler itu seluruh fotonya menggunakan HP. oh ya, Ya. wow. National Geographic Traveler. Saya punya ada yang namanya salon foto ya. Statement loh ini ya, cerita lagi gitu. Oke, lanjut. Ada salon foto itu juga saya ada yang foto saya accepted di salon foto cuman pakai HP. Pakai HP. Itu statement dari Pak Edi, pakai HP ya. Ya. Oh, Jangan terbatas oleh kamera. Jangan Jepret-jepret hati gembira. yang penting Just do it. jepret-jepret. Ya wis. Just do it. Lakoni Lakukan. aja lah. Kerjakan, bertindaklah, action. Kalau dari Pak Tony? Sama. Oke, terima kasih. Pasti Bu, luar Margaret, biasa. sama. Tidak ada. Ya sama semua. Sama semua. Boleh kasih tepuk tangan untuk narasumber kita. Sekarang kita juga tolong dong kasih tepuk tangan untuk Mas Wahyu Togok yang sudah mau jadi Jujur Pak, saya MC fotografer melihat ilmu-ilmunya, berat sekali ternyata ya, daging sekali ternyata ya. Iya. Tapi terakhir dari saya Pak, terakhir saja, prestasi tertinggi yang pernah dicapai ketika menjadi fotografer apa Pak? Entah pemenang apa atau apa, dari Pak Tony dulu deh, terakhir deh. Apa ya? Atau yang berkesan selama menjadi fotografer Pak? Jadi Ternyata narasumber foto di saya sana itu ternyata foto saya itu diterima di luar negeri juga gitu aja. Fotonya Pak Tony Dan bisa pernah dinikmati. diterima Iya, Di luar negeri? Iya, bisa dinikmati. dalam hal apa itu Pak? Hah? Dalam momen apa itu? Dalam momen ya enggak besar lah. Kalau sama ini ya nggak kalah lah. Biasanya kan gitu enggak besar sebenarnya. Enggak juga. Ini loh besar. Saya Gitu terus tujuan terus gitu ya Pak ya? Dalam momen apa Pak? Nggak memberitahu? ya pernah masuk ke majalah street fotografi Inggris. Weh, Pernah. tapi ini kan Kali untuk volume pertama.
Tapi memang ini pertanyaan, bukan pamer, bukan sombong ya. Ditanyakan ya. Memang ditanyakan Pak ya. Kalau dari Pak Edi, ada yang berkesan, mungkin ada prestasi dan Yang terakhir saya sih gold medalist di Jawa Pos, Lensa Jawa Pos. Wes. Tahun berapa itu Pak? Tahun kemarin nih. Foto tentang apa itu? Waktu itu tema mata. Oh, oke. Tema matanya. Jadi masuk Jawa apa tadi masuk? Lensa Jawa Pos saya Jawa Pos itu jadi Oh, gold keren. medalist. Luar Terus biasa. kemudian Oke, yang apa? Oh, sih belum. ada lagi Banyak ya, banyak. rally foto Nikon, saya juga pernah dapat Bos. kamera gratis dari Nikon ya. Ya sudahlah, mungkin sudah itu sudah cukup. Hanya 2 Pak? Iya. Oh iya. Itu yang paling berkesan. Kalau Bu Margaret juara 1 lomba brownies. Apa Bu yang berkesan dari fotografer? Jadi narasumber di sini. Nah, betul loh. Menjadi seorang narasumber Mawas TV itu harus pilihan loh Bu ya. Gitu ya. Iya. Ini tanya beneran loh ya. Oh iya beneran. Oh beneran. Terus selain itu Bisa dijual- workshop Tepuk di tangan, sini gitu. tepuk tangan buat Bu Margaret. Fotografer melangkap juara brownies. juara brownies. Selain itu Bu, Oh iya. apa gitu? Seminar itu. Oh, Lah ya workshop itu kan. workshop. itu ya. Oh iya, jadi pembicara Bicara, Bu. workshop tentang Foto- fotografi. Itu berkesan ya Bu ya? Berkesan. Itu MC-nya tetap Drecek saya. nggak? Hah? Drecek nggak waktu itu? Dredek. Oh iya, wes, oke. Baik, terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu telah memberikan ilmunya mengulik-ngulik tentang di dunia fotografi. Walaupun hanya berapa menit ya kita tidur bicara hanya 25 menit saja. Iya. Mohon maaf karena memang waktu yang terbatas ya. Tapi nanti mungkin suatu saat 6 bulan lagi mungkin kita akan bisa membahas kembali. Karena memang Mawas Unik ini khususnya Mawas Unik 6 bulan sekali ternyata ya. Semoga jangan 6 bulan sekali lah. Kalau bisa ada Satu bulan Kayak bayar sekali. premi aja ya. Kenapa? Kayak bayar premi 6 bulanan atau 1 tahun. Oh, Anda mau prospek saya? Maaf, saya sudah agen juga ya. Terima kasih Bapak-bapak, Bu Margaret, Pak Tony, Pak Edi, Bu Margaret. Semoga Terima ilmu kasih. yang disampaikan berguna bagi saya khususnya ya, dan juga pemirsa yang melihat. Sampai jumpa teman-teman di Mawas Kulik berikutnya. Ditunggu nanti tentang 6 bulan hal-hal. 6 bulan lagi. Enggak, 6 bulan. Jangan didoakan seperti itu. Iya. Kalau bisa 7 bulan, kenapa 6 bulan? Pak? Ya, baik. Jangan, nggak bisa bulan depan Pak ya. Baik, baik, Oke, baik. oke. Semoga Cukup ini 9 bulan aja, Pak. dilanjutkan terus ya, bukan 9 bulan. Oke, sudah ya? Sudah. Yuk, makasih. Lagi. Tutup dulu Pak. Oh, Gitu ya? tutup dulu. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih Bapak-bapak. Ya, penutupannya luar biasa. Seperti